Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Izzatun Nafsi yang dimuliakan Allah. Rasulullah jatuh pingsan mendengar keadaan neraka dan penghuninya. Tonton video ini sampai akhir, agar tidak sesat. Mendengar kata neraka An-Nar, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah api yang sangat panas. Secara bahasa, An-Nar berarti api. Keadaan neraka adalah kebalikannya surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga tak ada derita dan kesusahan, maka sebaliknya neraka menjadi seburuk-buruk tempat dan penderitaan. Penyiksaan demi penyiksaan dialami penghuninya hingga tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya neraka tersebut. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah jatuh pingsan ketika mendengar penjelasan Jibril tentang neraka dan penghuninya. Berikut kisahnya seperti diulas Abu Laits As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang lalai. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat jahanam." Jibril menjawab, "Ya, ketika Allah Ta'ala menjadikan jahanam maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun hingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, baranya tidak pernah padam. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andai terbuka sebesar lubang jarum niscaya api itu akan membakar seluruh penduduk bumi karena panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andai satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi niscaya akan matilah penduduk bumi karena panas dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu gelang rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andai seorang di ujung barat tersiksa niscaya akan terbakarlah orang-orang yang berada di timur karena panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah dan pakaiannya potongan api. Api neraka itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu ada bagian tertentu dari kaum laki-laki dan perempuan." Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah penduduk masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu terbawah pertama bernama Al-Hawiyah untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa alaihissalam serta keluarga Firaun. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. Pintu ketiga tempat orang-orang sobirin bernama Sakar. Pintu keempat tempat iblis laknatullah dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Lada. Pintu kelima orang Yahudi bernama Hutomah. Pintu keenam tempat orang-orang Nasrani bernama Sai." Kemudian Jibril diam sejenak segan untuk meneruskan penjelasannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Mengapa engkau tidak terangkan penduduk pintu ketujuh?" Jibril pun menjawab, "Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai matinya belum sempat bertaubat." Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi SAW di pangkuan Jibril sehingga kembali sadar. Ketika sadar, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sedihku, apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk neraka?" Jawab Jibril, "Ya, yaitu orang yang memiliki dosa besar dari umatmu." Kemudian Nabi menangis, Jibril juga ikut menangis. Lalu Nabi Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk salat, kemudian masuk kembali dan tidak berbicara dengan orang dan apabila salat selalu menangis dan memohon kepada Allah. Pada hari ketiga datanglah sahabat terbaik Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah beliau sembari mengucapkan, "Assalamualaikum yang ahla baiti rahmah. Apakah bisa bertemu Rasulullah SAW?" Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar bin Khattab datang sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah, apakah bisa bertemu Rasulullah SAW?" Dan ketika tidak mendapat jawaban dia pun menepi dan menangis. Lalu datanglah Salman Al-Farisi dan berdiri di depan pintu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah, apakah bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah?" Dan ketika tidak mendapat jawaban, dia menangis jatuh dan kemudian bangun sehingga sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu anhu, putri Rasulullah SAW, dan depan pintunya mengucapkan, "Assalamualaikum hai putri Rasulullah." Kebetulan saat itu Ali radhiyallahu anhu tidak berada di rumah, lalu bertanya, "Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk salat saja dan tidak berkata apa-apa kepada orang dan juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu dengannya." Maka segeralah Fatimah radhiyallahu anhu memakai baju panjang dan pergi sehingga beliau sampai ke depan pintu rumah Rasulullah dan memberi salam, "Saya Fatimah, ya Rasulullah."
Ketika itu Rasulullah sedang bersujud sambil menangis. Kemudian, Rasulullah mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapakah kesayanganku?" Setelah pintu dibuka maka Fatimah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menangis, Fatimah pun ikut menangis karena melihat Rasulullah pucat karena banyak menangis dan sedih. Kemudian Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menimpamu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka jahanam dan menerangkan bahwa bagian paling atas dari semua tingkatan itu untuk umatku yang berbuat dosa besar, maka itulah yang menyebabkan aku menangis dan berduka cita." Fatimah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa masuk?" Jawab Rasulullah, "Digiring oleh malaikat ke neraka, tanpa dihitamkan mukanya juga tidak biru mata mereka dan tidak ditutup pula mulut mereka. Bahkan tidak dibelenggu atau dirantai. Lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka?" Tanya Fatimah. Rasulullah menjawab, "Adapun kaum lelaki ditarik jenggotnya, sedangkan kaum perempuan ditarik rambutnya. Maka banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka, 'Alangkah tua dan lemahku,' demikian juga yang muda mengeluh, 'Wahai kemudahanku dan bagus rupaku.' Sedangkan kaum perempuan mengeluh, 'Wahai alangkah maluku,' sehingga dibawa malaikat Malik. Ketika dilihat malaikat Malik, lalu bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Maka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan disiksa seperti orang-orang ini. Wajah mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulut mereka juga tidak tertutup dan tidak juga diikat bersama setannya, dan tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka." Para malaikat Zabaniyah menjawab, "Demikianlah kami diperintahkan membawa orang-orang ini kepadamu sedemikian rupa." Lalu ditanya oleh malaikat Malik, "Siapakah wahai orang-orang yang celaka?" Dalam riwayat lain disebutkan, ketika mereka digiring oleh malaikat Malik selalu memanggil, "Wa Muhammad." Tetapi setelah melihat wajah malaikat Malik, mereka lupa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena seramnya malaikat Malik. Nauzubillahi min zalik. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika penghuni neraka dari golongan umat Nabi yang bermaksiat digiring oleh malaikat Malik selalu memanggil, "Ya Muhammad." Tetapi setelah melihat wajah malaikat Malik, mereka lupa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena seramnya malaikat Malik. Kemudian malaikat Malik bertanya, "Siapakah kamu?" Jawab mereka, "Kami umat yang diturunkan Al-Quran dan kami telah puasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat Malik berkata, "Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka ketika itu mereka menjerit, "Kami umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka malaikat Malik bertanya, "Bukankah dalam Al-Quran telah ada larangan bermaksiat terhadap Allah Ta'ala?" Dan ketika berada di tepi neraka jahanam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, "Ya Malik, izinkan saya menangis." Lalu mereka menangis sampai habis air mata mereka, kemudian menangis lagi hingga keluar air mata darah, sehingga malaikat Malik berkata, "Alangkah baiknya tangisan ini terjadi di dunia karena takut kepada Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan disentuh api neraka hari ini." Lalu malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah, "Lemparkan mereka ke dalam neraka." Apabila dilempar, mereka serentak menjerit, "La ilaha illallah." Maka surutlah api neraka. Malaikat Malik berkata, "Hai api, sambarlah mereka." Api menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka, padahal mereka menyebut kalimat, La ilaha illallah." Malaikat Malik berkata, "Demikianlah perintah Tuhan Rabbul Arsy." Maka ditangkaplah mereka oleh api, ada yang mengenai telapak kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang mengenai wajahnya. Malaikat Malik berkata, "Jangan bakar wajah mereka karena mereka telah lama sujud kepada Allah, juga jangan membakar hati mereka karena mereka telah haus pada bulan Ramadan." Maka tinggallah mereka di dalam neraka beberapa lama sambil menyebut-nyebut, "Ya Arhamar Rahimin, Ya Hanan, Ya Manan." Kemudian apabila telah selesai hukuman mereka, maka Allah memanggil Jibril dan bertanya, "Ya Jibril, bagaimana keadaan orang-orang yang bermaksiat dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jawab Jibril, "Ya Rab, Engkau lebih mengetahui." Lalu Allah berfirman, "Pergilah engkau lihatlah keadaan mereka." Maka pergilah Jibril kepada malaikat Malik yang sedang duduk di atas mimbar di tengah-tengah jahanam. Ketika malaikat Malik melihat Jibril, segera ia bangun memberi hormat dan berkata, "Ya Jibril, mengapa engkau datang ke sini?" Jibril berkata, "Bagaimana keadaan rombongan yang bermaksiat dari umat Rasulullah?" Malaikat Malik menjawab, "Sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Badan mereka telah terbakar dan daging mereka, kecuali wajah dan hati mereka masih berkilauan iman." Jibril berkata, "Bukalah supaya saya dapat melihat mereka."
Maka malaikat Malik menyuruh malaikat Zabaniyah membuka, dan ketika mereka melihat Jibril mereka mengerti bahwa ini bukan malaikat yang menyiksa manusia. Lalu mereka bertanya, siapakah hamba yang sangat bagus rupanya itu? Jawab malaikat Malik, itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad maka serentaklah mereka menjerit, ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW dan beritakan bahwa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya serta sampaikan keadaan kami kepadanya. Maka kembalilah Jibril menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu ditanya, bagaimana kamu melihat umat Muhammad? Jawab Jibril, ya Rab, alangkah jeleknya keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka meminta apa-apa kepadamu? Jawab Jibril, ya, mereka minta disampaikan salam mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan diberitakan kepadanya keadaan mereka. Maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan semua pesan itu kepada Nabi Muhammad SAW yang tinggal di dalam kemah dari permata putih, mempunyai 4.000 buah pintu dan tiap-tiap pintu terdapat 2 daun pintu dari emas. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, saya datang kepadamu dari rombongan orang-orang yang durhaka dari umatmu yang masih tersiksa dalam neraka. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahwa keadaan mereka sangat jelek dan tempat mereka sangat sempit. Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke bawah arsy dan bersujud dan memuji Allah dengan ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya akan diberikan, dan ajukan syafaatmu pasti akan diterima. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rab, orang-orang yang durhaka dari umatku telah merasakan hukumanmu dan balasanmu, maka terimalah syafaatku. Allah Ta'ala berfirman, aku terima syafaatmu terhadap mereka, maka pergilah ke neraka dan keluarkan mereka yang pernah mengucap, la ilaha illallah. Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke neraka. Ketika dilihat oleh malaikat Malik, maka segera ia bangkit memberi hormat, lalu Nabi bertanya, hai Malik, bagaimana keadaan umatku yang durhaka? Malaikat Malik menjawab, alangkah jeleknya keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Ketika pintu dibuka, maka orang-orang di dalam neraka itu melihat Nabi Muhammad SAW dan menjerit serentak, ya Nabi Muhammad SAW, api neraka telah membakar kulit kami. Maka dikeluarkanlah mereka semua seperti arang, lalu dibawalah ke sungai yang berada di depan pintu surga bernama Nahrul Hayawan. Di sana mereka mandi kemudian keluar sebagai orang muda yang gagah, elok, cerah matanya. Sedangkan wajah mereka bagaikan bulan dan tertulis di dahi mereka, Al-Jahanamiyun, atau orang-orang Jahanam yang telah dibebaskan oleh Allah. Dari neraka kemudiannya mereka masuk ke surga, maka apabila penghuni neraka melihat kaum muslimin dilepaskan dari neraka, mereka berkata, aduh, sekiranya kami dahulu Islam tentu kami dapat keluar dari neraka. Allah Ta'ala berfirman, Rubama yawadul lazina kafaru law kanu muslimin, pada suatu saat kelak orang-orang kafir ingin menjadi orang-orang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan maut itu berupa kambing kibas putih hitam, lalu dipanggil orang-orang surga dan ditanya, apakah kenal maut? Maka mereka melihat dan mengenalnya. Demikian pula ahli neraka ditanya, apakah kenal maut? Mereka melihat dan mengenalnya. Kemudian kambing itu disembelih di antara surga dan neraka, lalu diberitahu, hai ahli surga kini kekal tanpa mati, hai ahli neraka kini kekal tanpa mati. Diriwayatkan bahwa Yazid bin Marsad selalu menangis sehingga matanya tidak pernah kering. Ketika ditanya, maka dia menjawab, andai kata Allah mengancam akan memenjarakanku di dalam kamar mandi selama 1000 tahun, niscaya air mataku tidak berhenti karena mendengar ancaman akan memasukkan aku ke dalam api neraka yang telah dinyalakan selama 300 tahun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka yaitu seorang yang beralaskan api neraka dapat mendidihkan otaknya, seolah-olah di telinganya ada api, dan giginya berapi dan di bibirnya ada uap api, dan ususnya keluar dari bawah kakinya. Bahkan ia merasa bahwa dialah yang terberat siksanya dari semua ahli neraka. Padahal siksanya sangat ringan dari semua ahli neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.